Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kasa Putri. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang sedikit perbedaan hermeneutik dan semiotik serta sekilas tentang contohnya. Nah, baiklah. Hermeneutik adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna atau pandangan terhadap suatu tafsiran. Nah, nama hermeneutik ini diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani, yaitu hermenein, yang berarti menafsirkan atau memberi pemahaman atau menerjemahkannya. Nah, sedangkan semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Semiotika ini diambil dari kata bahasa Yunani semion yang berarti tanda. Nah, tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Metafora, proses mewakili itu terjadi pada saat tanda itu ditafsirkan hubungannya dengan yang diwakilinya. Bisa berupa bentuk atau warna dalam karya seni rupa. Nah, proses tersebut disebut dengan semiosis. Semiosis adalah suatu proses di mana suatu tanda berfungsi sebagai perwakilan dari apa yang ditandainya. Nah, tanda dapat dibagi menjadi tiga dalam semiotik ini, yaitu icon, simbol, dan indeks. Nah, sekilas dari kegunaannya, analisis teks hermeneutika terlihat mirip dengan semiotika. Namun ada karakteristik khusus dari hermeneutik yang membedakannya dengan semiotika, yaitu kekuatan subjektivitas penafsirannya. Semiotik berbeda dengan hermeneutik yang memiliki penekanan pada sisi sinkronik dan diakroniknya dari teks. Nah, hermeneutik pun akurasinya lebih mengandalkan pada ketajaman kemampuannya serta bagaimana ia bisa secara tulus dengan menginterpretasikan sesuatu. Semiotika mengandalkan pada kekuatan menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Tarot misalnya yang bekerja dalam semiotis karena mengandalkan pada sinkronitas. Nah, baiklah, itu saja sedikit perbedaan yang dari hermeneutik dan semiotik. Kemudian kita lanjut ke contoh dari analisis hermeneutik. Nah, saya mengambil bait pertama dari puisi Sembahyang karya Abdul Wahid. Nah, yang berbunyi di sini bait pertamanya, Duh Gusti Allah, menyembah penenjengan, bukan sebab keterbatasan, justru cinta tahu semesta tak terhingga. Nah, setelah dianalisis, pada bait pertama ini maksudnya adalah pengakuan penyair kepada Tuhan bahwa dirinya melakukan suatu ibadah bukanlah karena dirinya tahu bahwa dirinya hanya makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Akan tetapi, hal ini karena cinta penyair terhadap Tuhan yang Maha Besar yang menguasai semestalah yang membuat penyair bersujud kepada dirinya. Walaupun penyair menyatakan bahwa dirinya menyembah karena cinta dan bukan karena dirinya adalah makhluk yang memiliki keterbatasan, namun penyair juga ingin mengingatkan manusia bahwa kita manusia adalah makhluk yang memang serba terbatas. Nah, itulah sekilas tentang teori hermeneutik. Jadi dari bait pertama itu ia menganalisis maksud dari apa yang disampaikan oleh penyair terhadap puisinya tersebut. Kemudian contoh dari teori semiotik, yaitu saya ambil dari puisi Subagio Sastrowidoyo yang berjudul Di Ujung Ranjang, yang bunyinya yaitu, waktu tidur, tak ada yang menjamin kau bisa bangun lagi. Tidur adalah persiapan buat tidur lebih lelap. Di ujung ranjang menjaga bidadari menyanyi Nina Bobo. Nah, melalui puisi Di Ujung Ranjang tadi, penyair hendak mengajak pembaca ke arah penafsiran sederhana tentang kematian. Penafsiran tersebut terlihat dalam awal penggunaan kata di ujung yang merupakan tanda indeks sebagai judul puisi, yang mengajak pembaca pada sebuah pemahaman tanda tentang kata jalan. Kata jalan merupakan kata yang menandai akan adanya sebuah pangkal, satu awal dan ujung atau akhir. Artinya, jika seorang berjalan dari mulai pangkal secara terus-menerus, maka sampailah ia pada sebuah ujung jalan itu. Nah, sementara kata ranjang merujuk pada simbol yang merupakan tanda
yang menandakan tempat tidur. Sedangkan kata tidur atau tanda indeks mengingatkan kita pada kematian atau istilah lain dari tidur panjang. Kata tidur merupakan tanda yang menandakan kematian, sebab segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Kemudian ada kata bidadari, yaitu tanda icon, merupakan tanda yang menandakan seorang perempuan yang sangat cantik bertugas untuk melayani manusia di surga. Kemudian ada kata Nina Bobo, merupakan simbol yang merupakan tanda yang menandakan nyanyian atau lagu pengantar tidur yang sering dinyanyikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Nah, jadi puisi tersebut mengandung kebenaran tentang hakikat eksistensi kehidupan seseorang manusia yang pada akhirnya harus berhubungan dengan maut atau kematian sebagai pembatas dalam pencapaian kehidupan yang kekal nantinya. Nah, jadi pada puisi di ujung Ranjang karya Subagio Sastrowidoyo ini menawarkan sebuah gagasan bahwa kematian ibaratnya tidur lelap. Kematian dipandang bukan lagi sebagai sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Dalam puisi tersebut terasa sekali bahwa ketentraman batin apabila kita membayangkan tidur sambil dinina-boboi oleh para bidadari kayangan. Dengan demikian, maka kematian dalam puisi tersebut sebagai salah satu pokok eksistensialisme manusia. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan teori hermeneutik dan contohnya. Nah, bisa kita lihat kalau sinoptik itu lebih mengambil dari tanda-tanda yang ada dalam teks sebuah puisi tadi, seperti kata tidur, bobo, dan segalanya. Nah, baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.